Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul arbi'a 18 Oktober 2023 bertepatan dengan kam tarikh al-yaum Atsani min Rabi' Atsani 1445. Mazilna fi darsina, kita terus berlangsung memberikan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Ad-Dawabit fil Jarhi wa Ta'dil, keputusan-keputusan ataupun ketentuan ataupun batasan-batasan dalam permasalahan Al-Jarh wa Ta'dil. Maka disebutkan oleh penulis ma yakhruju bi ta'rifil adl wa istiratid dhabt. Apa-apa yang keluar dari permasalahan al-adalah dan dhabt, maka di sini adalah pertama ma yata'allaqu bi jahalati rawi, apa-apa yang berhubungan dengan jahalatu rawi, bahwa rawi tersebut tidak diketahui. Dan rawi tidak diketahui itu bermacam-macam. Pertama, al-mubham, man lam yusamma ismuhu. Maka di sini disebutkan tetapi tidak berbentuk nama. Hanya disebutkan rajulun minal ansor, rajulun min Baghdad, au rajulun min ashabin nabi, au zaujatin nabi, an ihda zaujatin nabi, au an ummil mu'minin. Maka ini semuanya dinamakan al-mubham, dan hukumnya telah kami berikan di pelajaran kemarin. Jika yang mubham adalah diketahui dia seorang sahabi, maka la tadur fil isnad al-jahalah ini, karena kullu sahabi udul, dipuji oleh Allah di Al-Quran dan Sunnah, dan telah kami sebutkan pendalilannya. Namun jika yang mubham ini jelas dia di tingkat tabi'i, apalagi di bawahnya itba' at-tabi'in, apalagi di bawahnya setelah qurun al-mufaddalah seperti guru-gurunya Imam Al-Bukhari, ataupun di jajaran tabaqah Imam Ahmad atau yang setelahnya, maka di sini yadur fis sanad, akan berpengaruh dan membuat sanad itu dhaif. Kemudian yang kedua, majhulul ain. Makna majhulul ain disebutkan di sini man lam yarwi anhu ghairi wahidin walam yuwathik walam yuwathak. Maka dia tidaklah diriwayatkan kecuali oleh murid yang satu. Dan periwayatannya di sini selain mempunyai murid yang hanya satu, juga tidak dipuji oleh para ulama atau dijarah, tidak dijarah dan tidak dita'dil oleh para ulama. Sehingga keberadaan orang ini majhulul ain, maknanya kedudukan mereka itu benar adanya atau tidak. Dan rawi-rawi yang majhulul ain termasuk dari rawi yang dhaif, meskipun disebutkan namanya. Karena apa? Karena keterbatasan ilmu para ulama kepada dirinya menyebabkan dia menjadi dhaif. Dan kembali kepada permasalahan kenapa rawi yang majhulul ain dan mubham dimasukkan kepada rawi yang dhaif, karena keterbatasan para ulama untuk menyifati mereka, sehingga kita tidak mengetahui keadaan para ulama di sini. Apakah para ulama tidak mengetahuinya dikarenakan sedikitnya periwayatan,
dan tidak ada yang mutolaah dari para ulama ahli jarhi wa ta'dil, maka di sini menyebabkan kita tawakuf dari khobar tersebut. Inilah yang diinginkan dengan rawi yang mubham, tidak disebutkan namanya, atau majhulul ain, disebutkan namanya namun tidak diketahui ainnya, hakikatnya, apakah ada atau tidak. Hanya mempunyai satu murid dan hanya meriwayatkan satu hadis ini saja di dunia, maka dia itu ada atau tidak, maka hukumnya adalah dhaif munjabir ala rajih, bahwa dia itu yang rajih adalah jika datang riwayat yang lain dari sahabat yang lain dari jalan yang lain bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi, wallahu a'lam. Maka kita contohkan di pelajaran yang lalu, seorang rawi yang mana dia itu adalah Sabit ibnu Qais ibnu Syammas, yang meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, maka tidak mempunyai murid kecuali Yusuf ibnu Muhammad. Tidak mempunyai murid kecuali rawi yang thiqah dan di sini dia tidak ditausik oleh para ulama. Maka dari muridnya adalah Amr ibnu Yahya ibnu Amarah dan dia thiqah. Maka satu orang yang thiqah meriwayatkan dari Sabit, dan Sabit di sini dipertanyakan karena tidak ada murid kecuali satu, Amr ibnu Yahya ibnu Amarah, dan tidak ada tausik, ta'dil dan tajrih dari para ulama. Maka orang ini ditinggal karena majhulul ain. Dan meriwayatkan hadis yang telah kita sebutkan, di mana disebutkan di dalam lafaz hadisnya, akshifil bas Rabbin nas an Sabit ibni Qais asy-Syammas. Maka lafaz ini telah kita katakan telah datang dari hadis Aisyah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengunjungi sahabat yang sakit dan dikatakan adhabil bas Rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yugadiru saqama. Maka kita katakan hadis ini yang sahih seperti ini. Lalu hadis tadi Sabit ibnu Muhammad yang majhulul ain bisa naik kepada derajat muttafaqun alaih dari Aisyah kepada Hasan, hanya lafaz ini saja. Adapun kisah yang berkesendirian Nabi di saat menjenguk orang yang sakit membawa tanah dari padang pasir kemudian dicampurkan dengan air, kemudian diruqyah air tersebut dan diguyurkan ke badan orang yang sakit dengan tanah lempung tadi, maka akan menjadi kotor. Maka di sini sanadnya tidak akan naik karena memang berkesendirian dengan lafaz ini. Yang bisa naik dengan riwayat muttafaqun alaih, lafaz adhabil bas rabban nas isfi anta syafi la shifaa ila shifauk shifaan la yugadiru saqama. Maka di sini naik kepada derajat hasan. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang terakhir, majhulul hal. Maka untuk permasalahan majhulul hal, barakallahu fikum, dia seperti majhulul ain. Maka disebutkan oleh para ulama ahli hadis, majhulul hal man rawa anhu rawiyan fa aktsar wa lam yuwassat. Di mana seorang rawi mempunyai murid lebih dari 3, lebih dari 2, maka dia 2, 3 ataupun bahkan 10. Namun meskipun mempunyai murid yang banyak, tidak diketahui keadaannya oleh para ulama.
karena mungkin sedikit hadis, mungkin meriwayatkan hanya 1 hadis, 2 hadis, dan ada muridnya 2, 3, 4, maka di sini dinamakan majhulul hal. Lalu apa bedanya dengan majhulul ain? Majhulul ain bedanya dengan majhulul hal. Majhulul ain rawa anhu wahid. Majhulul hal aksar min isnan, ay 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan bedanya di sini disebutkan majhulul hal, haluhu majhul. Keadaan jarah wa ta'dil dari kalangan para ulama majhul, tidak diketahui. Muridnya banyak, muridnya banyak, ada 4, ada 5, tapi para ulama diam, tidak ada yang berbicara. Semua para ulama ahli jarhi wa ta'dil tidak ada yang mentausik dia. Maka ini yang dinamakan dengan majhulu al-hal. Haluhu an-naw. Tidak diketahui keadaan al-jarhu wa ta'dilnya. Namun orangnya ada. Adapun majhulul ain karena 1 murid saja dan tidak ada di dunia kecuali 1 hadis, kebanyakan seperti itu, maka di sini majhulul ain. Keberadaan ain orang ini, sosok orang ini ada atau tidak, kita tidak mengetahui. Maka bagaimana hukumnya majhulul ain dan majhulul hal? Keadaannya dalam keadaan dhaif, tawakuf kita dari khobarnya. Kemudian disebutkan di sini penyebabnya dari 3 perkara tadi, al-mubham, majhulul ain dan majhulul hal. Disebutkan oleh penulis, wa dzalika li'adami ma'rifati ahwalihim fil adalah wadhabt. Kenapa kita tawakuf dari khobar mereka? Karena keterbatasan ilmu para ulama atas mereka, dan mereka tidak disifati dari segi al-adalah, tidak tahu. Tidak ada para ulama yang menyebut dari segi adalahnya. Dan apalagi dari dhabt, dari hafalannya, dia seorang yang hafal ribuan hadis. Dia hafalannya imam, dia hafalannya hafidh, mutqin, mustaqimul hadis. Atsyanana fi ma'akum. Salih syarab au ma barid hatta. Wathani asalis majhulul hal, al-an na'ti lakum al-amsilah. Majhulul hal nadribul mithal rawi ismuhu Marwan ibnu Salim al-Muqaffa. Wa hadha qad mada ma'ana Marwan ibnu Salim al-Muqaffa fi kitab Ahkam Siyami Ramadan. Wa hadha rawi barakallahu fikum yarwil hadis. Marwan ibnu Salim al-Muqaffa an sahabi Ibnu Umar. Maka di hadis disebutkan dari Marwan ibnu Salim al-Muqaffa, ra'aitu Ibna Umar idza aftara qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi jika berbuka membaca dhahaba dhama wabtalatal uruq wa thabatal